Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu EN selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan juga selamat datang kepada teman-teman yang saya banggakan kapanpun teman-teman menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan penyajian data tinggi badan kelas 1C yang tentunya berkaitan dengan materi statistika tentang pemusatan data, letak data, dan penyebaran data pada data tunggal. Serta pada data kelompok, kami akan menjelaskan tentang pemusatan datanya. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini. Pertama, ada Basiah dengan NIM 4444230070. Selanjutnya ada Mutiara Salsabila dengan NIM 4444230068. Ada Siti Rahma Fitriani dengan NIM 4444230078. Ada Dini Amalia Putri 4444230082. Serta saya sendiri Fandi Ahmad dengan NIM 4444230098. Dan juga yang terakhir ada Ahmad Aziz Nurrahman dengan NIM 444423000104. Baiklah, untuk mempersingkat video presentasi kali ini, langsung saja kita beranjak ke video pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai pemusatan data tunggal. Pemusatan data tunggal dibagi menjadi 3, yaitu ada mean, ada median, dan juga modus. Mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah pada sebuah data, serta modus adalah nilai yang sering muncul pada sebuah data. Di sini sudah terdapat data dari tinggi badan anak kelas 1C, dimulai dari 145 yang sudah diurutkan hingga 179. Langsung saja kita hitung mean, median, dan modusnya. Pertama, kita akan menghitung mean atau rata-ratanya. Mean atau rata-rata memiliki lambang X-bar dengan rumus X-bar sama dengan X1 atau nilai data ke-1 ditambah X2 atau nilai data kedua ditambah hingga Xn atau nilai data ke N dibagi dengan N. N sendiri adalah jumlah data. Jumlah data di kelas 1C adalah 30 data, sehingga Xn adalah nilai data ke-30. Jadi rumusnya itu adalah X1 ditambah X2 hingga X30 dibagi 30. Dapat kita peroleh datanya yaitu, jumlah datanya yaitu 4754. Itu adalah nilai keseluruhan dari tinggi badan 145 hingga 179 di kelas 1C dibagi dengan 30 atau jumlah datanya. Dapat kita peroleh bahwa hasilnya itu X-bar sama dengan 158,46. Itu adalah mean dari tinggi badan kelas 1C. Selanjutnya kita akan menghitung median atau nilai tengah dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah data dari kelas 1C yaitu 30 ditambah dengan 1 yaitu 31 dibagi 2 dengan hasil 15,5. 15,5 memiliki rentang 15 sampai 16 sehingga kita dapat melihat data 15 ke 16 yaitu 157 dan 158. 157 dijumlahkan dengan 158 dibagi dengan 2 menghasilkan 315 dibagi dengan 2 yaitu 157,5. Maka nilai tengah dari data tinggi badan kelas 1C adalah 157,5. Selanjutnya kita akan mencari modus dari data tinggi badan kelas 1C. Di kelas 1C, data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul ada 2, yaitu 158 dan 160 masing-masing 6 data yang muncul. Nah, itu dia penjelasan pemusatan data tunggal data tinggi badan anak kelas 1C. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang letak data yang akan disampaikan oleh Dini Amalia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian. Rumus kuartil data tunggal adalah I/4 dikali N plus 1. Dengan I bisa berupa 1, 2, atau 3, dan N adalah jumlah data. Pada kuartil pertama, kita menggunakan 1/4. Jadi, kuartil pertama sama dengan 1/4 dikali 30 plus 1.
sama dengan 1/4 dikali 31. Hasilnya 7,75. Kita cari letak 7,75 ada di data berapa. Jika ada di dua data yang berbeda, maka ditambahkan dan dibagi 2. Ternyata Q1 ada di dua data yang berbeda, yaitu di data 155 ditambah 156 lalu dibagi 2. Hasilnya 155,5. Jadi pada kuartil pertama ada di data 155,5. Pada kuartil 2 kita menggunakan 2/4 atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Jadi kuartil 2 sama dengan 1/2 dikali 31. Hasilnya 15,5. Kita cari letak 15,5 ada di data berapa. Ternyata ada di dua data berbeda, yaitu 157 ditambah 158 dibagi 2. Hasilnya 157,5. Jadi pada kuartil 2 terdapat di data 157,5. Selanjutnya kuartil 3. Kita menggunakan 3/4. Jadi pada kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali 31. Hasilnya 23,25. Kita cari letak 23,25 ada di data berapa. Ternyata ada di data yang sama, yaitu 162. Jadi kuartil 3 sama dengan ada di data 162. Selanjutnya, desil data tunggal. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian. Rumus desil data tunggal adalah I/10 dikali N plus 1. Dengan I bisa berupa 1 sampai 9 dan N adalah jumlah data. Di sini pada desil pertama kita menggunakan 1/10. Jadi desil pertama sama dengan 1/10 dikali 30 ditambah 1, sama dengan 1/10 dikali 31. Hasilnya 3,1. Kita cari letak 3,1 ada di data berapa. Jika datanya berbeda, maka ditambahkan dan dibagi 2. Ternyata letak 3,1 ada di data yang berbeda, yaitu di data 150 ditambah 151 lalu dibagi 2. Hasilnya 150,5. Jadi, desil pertama ada di data 150,5. Selanjutnya desil 4. Kita menggunakan 4/10. Jadi desil 4 sama dengan 4/10 dikali 31. Hasilnya 12,4. Jika berada di data yang sama, maka langsung saja. Jadi desil 4 ada di data 157. Selanjutnya desil 9. Kita menggunakan 9/10. Jadi desil 9 sama dengan 9/10 dikali 31. Hasilnya 27,9. Karena berada di data yang berbeda, maka ditambahkan dan dibagi 2. Jadi letak 27,9 ada di data 165 ditambah 167 dibagi 2. Hasilnya 166. Jadi desil 9 ada di data 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentil data tunggal. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya adalah letak persentil ke I sama dengan I dikali N ditambah 1/100, di mana I adalah bilangan bulat kurang dari 100 dan N adalah banyak data. Di sini kita akan mencari P ke 20. Pertama, kita lihat dulu definisinya. Di sini data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, tapi datanya harus sudah urut. Jadi, langkah pertama adalah mengurutkan dulu dari yang kecil sampai yang besar. Setelah diurutkan, baru kita masukkan ke dalam rumus. P20 sama dengan 20/100 dikali N ditambah 1. Sama dengan 20/100 dikali 31 sama dengan 1/5 dikali 31, yaitu 6,2. Karena hasilnya bukan bilangan bulat, jadi 6,2 sama dengan 6 tambah 0,2.
di mana 6 artinya adalah data ke-6. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan interpolasi linear, di mana P20 sama dengan X6 yaitu data ke-6 ditambah 0,2 dikali X7 data ke-7 dikurang X6 data ke-6 sama dengan 155 ditambah 0,2 dikali data ke-6 dan data sesudahnya yaitu 155 dikurang 155 sama dengan 155 ditambah 0,2 dikali 0 yaitu 155 tambah 0 dengan hasil akhir 155, maka P20 sama dengan 155. Selanjutnya yaitu letak P50 sama dengan 59/100 dikali N plus 1 sama dengan 50/100 dikali 31 sama dengan 1/2 dikali 31 yaitu 15,5. Maka P50 sama dengan 157 ditambah 158/2 yaitu 157,5. Dan yang terakhir adalah letak P75 sama dengan 75/100 dikali N plus 1 sama dengan 75/100 dikali 31 sama dengan 3/4 dikali 31 sama dengan 23,25. Jadi P75 adalah 162. Selanjutnya adalah jangkauan. Rumus jangkauan adalah R sama dengan Q3 dikurang Q1 yaitu 161 dikurang 155,5, maka jangkauan adalah 5,5. Simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil adalah QD sama dengan 1/2 dikali R, di mana R adalah jangkauan. Jadi 1/2 dikali 5,5 yaitu 2,25, maka simpangan kuartilnya adalah 2,25. Simpangan rata-rata yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dikurangi dengan mean. Untuk rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan sigma N untuk I sama dengan 1 mutlak dari XI min X bar per N. Nah, untuk mempermudah proses perhitungan, terlebih dahulu kita mencari sigma mutlak dari XI min X bar. Sama dengan data pertama ada 145 dikurangi meannya 158,46. Ya, hasilnya kan minus ya, min 13,46. Karena ini nilai mutlak, maka nilainya menjadi positif, yaitu 13,46. Ditambah data kedua 150 dikurangi 198,46 dimutlakan menjadi 8,46. Data ketiga juga sama seperti data kedua. Lalu ditambah data keempat nih, ada 151 dikurangi 150,46 dimutlakan menjadi 7,46. Begitupun seterusnya hingga data ke-30 yaitu 179 dikurang 150,46 dimutlakan menjadi 20,54. Nah, karena sudah diperoleh nilai mutlaknya, maka kita jumlahkan hasilnya yaitu 129,52. Nah, barulah kita bisa memperoleh nilai SR. SR sama dengan 129,52 dibagi 30. Hasilnya 4,317, bisa dibulatkan menjadi 4,32. Selanjutnya yaitu ada ragam atau variansi, yaitu perbandingan antara jumlah dari kuadrat selisih setiap data dan rata-ratanya dengan banyaknya data. Untuk rumusnya, ragam yaitu S kuadrat sama dengan sigma N untuk I sama dengan 1 mutlak XI min X bar kuadrat dibagi N. Nah, sama seperti simpangan rata-rata, di sini ada sigma XI min X bar. Bedanya di sini XI min X bar dikuadratkan.
sehingga kita bisa ambil aja dari data di simpangan rata-rata yang sudah dikurangi dengan mean, yaitu data pertama 13,46 kuadrat ditambah 8,46 dikuadratkan ditambah data ketiga 8,46 dikuadratkan hingga data ke-30 ada 20,54 kita kuadratkan, sehingga diperoleh sigma xi min x bar kuadrat yaitu 1197,468. Nah, dari nilai tersebut kita bisa mencari ragam atau variansinya, yaitu s kuadrat sama dengan 1/n, n-nya 30, berarti 1/30 dikali 1197,468. Hasilnya sama dengan 39,9156. Nah, karena kita sudah mencari nilai dari ragam, selanjutnya kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sebenarnya kita meneruskan dari nilai ragam. Nah, jadi sebenarnya apa sih simpangan baku tuh? Simpangan baku tuh ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam suatu kumpulan data. Rumus dari simpangan baku sendiri itu akar dari S kuadrat, sehingga nilai dari ragam atau variansi itu kita akarkan, didapat nilai simpangan bakunya itu 6,31. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan Sturges. Aturan Sturges merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk menentukan jumlah interval dalam suatu distribusi frekuensi. Aturan Sturges terbagi menjadi 3, yaitu untuk mencari range, kelas, dan interval kelas. Yang pertama adalah mencari nilai range. Nilai range didapatkan dari hasil mengurangi nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nilai maksimum yang telah kami dapatkan dari data yaitu 180 dikurangi 145, hasilnya yaitu 35. Selanjutnya adalah mencari nilai kelas dari suatu data kelompok. Untuk mencari nilai kelas memiliki rumus yaitu 1 ditambah 3,3 log n, di mana n merupakan jumlah dari keseluruhan data yaitu 30. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, didapat hasil yaitu 5,87. Karena hasil yang didapat adalah 5,87, maka nilai tersebut dibulatkan menjadi 6. Yang terakhir adalah mencari panjang interval kelas. Panjang interval kelas memiliki rumus yaitu P sama dengan R dibagi K. R memiliki nilai 35. 35 ini didapat dari jumlah pengurangan antara nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Sedangkan pembaginya yaitu 6 didapat dari hasil penjumlahan dari nilai kelas. 35 dibagi 6 didapat hasil 5,8. Karena hasil yang didapat adalah 5,8, maka hasil tersebut dibulatkan menjadi 6. Kemudian untuk mencari nilai mean, memiliki rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali X per Ni, di mana sigma Fi memiliki nilai yaitu 4761 dibagi dengan nilai Mi yaitu 30 memiliki hasil 158,7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mencari modus pada data kelompok. Modus adalah data yang sering muncul dalam data kelompok. Rumus cari modus yaitu TB plus D1 per D1 plus D2 dikali I.
Cara mencari TB atau tepi bawah yaitu dengan mengurangi nilai terendah frekuensi kelas modus dengan 0,5. Karena nilai terendah dari frekuensi kelas modus adalah 157, maka tepi bawahnya adalah 157 dikurang 0,5, yaitu 156,5. Setelah itu, mencari D1 serta D2. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, karena nilai frekuensi kelas modus yaitu 16 dan nilai frekuensi sebelumnya adalah 6, maka nilai D1 adalah 10. Sedangkan untuk D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, karena nilai frekuensi kelas modus itu 16 dan nilai setelahnya itu 3, maka nilai D2 adalah 13. Lalu kita masukkan seluruh angka yang telah kita peroleh, itu 156,5 ditambah dengan 10 per 13 kurang 10, lalu dikalikan dengan 6. Kita hitung 10 per 13 kurang 10 dikali 6 terlebih dahulu, dan hasilnya yaitu 2,60. Setelah itu kita tambahkan 156,5 dengan 2,60 dan hasilnya yaitu 159,1. Maka modus dari data tersebut yaitu 159,1. Selanjutnya kita akan menghitung median. Rumus mencari median yaitu TB ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum median per frekuensi median dikali interval. Pertama-tama kita menentukan kelas median terlebih dahulu dengan cara membagi jumlah data dengan 2. Berdasarkan data yang ada, kelas mediannya yaitu 30 dibagi 2, maka hasilnya adalah 5. Karena kelas median terdapat pada data dinilai 157 sampai 162 dengan frekuensi 16, maka frekuensi kumulatif sebelum mediannya yaitu 9. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, yaitu 156,5 ditambah 15 kurang 9 per 16 dikali 6. Kita hitung 15 kurang 9 per 6 terlebih dahulu, dan hasilnya yaitu 6 per 16. Lalu kita kalikan dengan 6 dan ditambah dengan 156,5, dan hasilnya yaitu 158,75. Maka median dari data tersebut yaitu 158,75.